Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemerintahan bangsa barat di Indonesia. Apakah kamu tahu tentang bangsa barat mana saja yang pernah mendirikan pemerintahan di Indonesia? Yuk simak video berikut ini. Pernahkah kamu mendengar pemerintahan Bataaf, Inggris, dan Hindia Belanda di Indonesia? Pertama, kita akan membahas tentang pemerintahan Bataaf. Pemerintahan Bataaf adalah pemerintahan Belanda di bawah naungan Prancis, di mana pada tahun 1795 terjadi perang koalisi di Eropa. Negara yang paling banyak memenangkan perang ini adalah Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian Napoleon meminta adiknya, yaitu Louis Bonaparte, untuk memerintah negara bagian Belanda. Karena pada saat itu Belanda berhasil ditaklukkan oleh Prancis. Louis Bonaparte memberi nama pemerintahan tersebut adalah pemerintahan Bataaf. Maka setelah itu Louis Bonaparte meminta Daendels, yaitu seorang patriot berkebangsaan Belanda yang pro terhadap pemerintahan Prancis, untuk memerintah daerah jajahan Belanda, yaitu Indonesia. Hal ini menyebabkan secara tidak langsung Indonesia juga diperintah oleh negara Prancis. Maka pada tahun 1808, Daendels mulai menjadi jenderal gubernur Bataaf di Indonesia dengan tujuan utamanya adalah melindungi Indonesia dari Inggris, karena pada saat itu Inggris merupakan musuh bebuyutan dari Prancis. Nah, saat menjabat di Indonesia, ia membuat beberapa kebijakan. Di antaranya adalah yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan menjadikan Batavia menjadi pusat pemerintahan. Hal ini mengakibatkan Daendels membuat sebuah kebijakan yang sentralistik di Indonesia pada masa itu. Kemudian, Daendels menghapus sistem feodal bagi pribumi sehingga mempersempit pergerakan raja kepada rakyatnya. Yang ketiga, Daendels untuk memenuhi tujuan utamanya, yaitu melindungi Indonesia dari Inggris, maka ia membangun jalan dari Anyer sampai ke Panarukan untuk mempermudah akomodasi perjalanan pasukan tentaranya. Selanjutnya, ia menaikkan gaji pegawai pemerintah untuk menghapus korupsi. Nah, setelah itu pada tahun 1811 Daendels ditarik kembali ke Belanda karena ia dianggap terlalu kejam dan dianggap tidak konsisten sebagai pemimpin yang menerapkan anti korupsi. Karena selain ia menerapkan kerja rodi untuk membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, di mana jalan tersebut dibangun sepanjang 1.100 km dan dengan hanya jarak 1 tahun pembangunan. Kemudian setelah itu, ia sendiri ternyata pernah mempraktikkan praktek korupsi, yaitu ia menyewakan tanah kepada negara asing dan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, barulah setelah itu ia digantikan oleh Jan Willem Janssens pada tahun 1811. Jan Willem Janssens adalah seorang gubernur Bataaf yang bertugas di Tanjung Harapan, Afrika pada saat itu. Kemudian Janssens dipilih menjadi gubernur di Indonesia karena dianggap mampu untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia. Karena pada saat di Tanjung Harapan ia berhasil untuk membangunkan perekonomian di sana. Namun pada kenyataannya Janssens harus pindah dari Tanjung Harapan dikarenakan wilayah tersebut juga diserbu oleh Inggris. Kemudian
ketika tak lama ia sampai di Indonesia, ternyata pasukan Inggris sudah terlebih dahulu menyerang Indonesia di bawah pimpinan Lord Minto. Hal ini menyebabkan Johnson harus menyerah, ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang, yaitu sebuah perjanjian antara pemerintahan Bataaf dan Inggris agar Bataaf menyerahkan Indonesia kepada Inggris dan semua hutang Belanda tidak ditanggung oleh Inggris. Nah, maka pada saat itu Johnson yang memang kurang cakap dengan strategi berperang akhirnya harus mundur dan mengalah dari Inggris. Kemudian pada tahun 1811 hingga 1816 Indonesia dipimpin oleh Inggris. Lord Minto meminta Thomas Stamford Raffles untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Raffles memerintah selama 5 tahun di Indonesia. Ia merupakan seorang liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan. Kebijakan dari Raffles diantaranya adalah yang pertama, mengadakan sistem sewa tanah atau pajak. Kemudian ia mengadakan penanaman bebas, di mana penanaman bebas ini masyarakat dianjurkan untuk bebas menanam tanaman apa saja asal laku dijual, dan juga rakyat bebas menjual tanaman tersebut ke negara mana saja yang mereka sukai untuk berdagang. Kemudian yang ketiga, Raffles mengangkat penguasa pribumi untuk menjadi pegawai pemerintahan di Inggris. Kemudian juga Raffles menghapus kebijakan pajak hasil bumi, yaitu kontingen pen, di mana di sini Raffles membuat kebijakan bahwa pajak tersebut harus dibayarkan dengan sistem uang, tidak harus dengan sistem hasil bumi. Maka selain kebijakan yang dibuat Raffles tadi, ternyata Raffles ini juga seorang ilmuwan dan seorang penemu. Ia memiliki beberapa penemuan di Indonesia yang sangat bermanfaat sampai saat sekarang ini. Di antaranya yang pertama, ia menulis buku The History of Java. Kemudian ia juga membangun kebun raya Bogor. Kemudian ia sebagai penemu Candi Borobudur, dan ia juga menemukan bunga Rafflesia arnoldi saat ia sedang bertugas menjadi gubernur jenderal di Bengkulu. Kemudian pada saat Raffles ini masih memerintah di Indonesia, pada tahun 1814 terjadi sebuah kesepakatan koalisi di Eropa, yaitu Kongres Wina. Kongres Wina ini merupakan sebuah kesepakatan atas pembagian kembali peta wilayah geopolitik Eropa. Maka oleh karena itu, Belanda akhirnya lepas dari Prancis. Hal ini menandai jatuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Kemudian pada tahun 1816, Inggris dan Belanda mengadakan sebuah persetujuan di kota London. Kemudian persetujuan ini diberi nama Konvensi London, yang berisikan pembagian kembali daerah jajahan ke tangan sebelumnya. Maka dari itu, Inggris menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Nah, dari sanalah Hindia Belanda kembali menduduki Indonesia. Kemudian pada tahun 1816, setelah jatuhnya Raffles tidak memimpin lagi di Indonesia, maka Indonesia dipimpin oleh Jenderal Gubernur Van der Capellen dari Hindia Belanda. Nah, pada masa ini disebut juga dengan masa transisi, karena pada masa ini keadaan ekonomi baik di Belanda maupun di Indonesia benar-benar terpuruk. Karena di Eropa, Belanda baru saja mengakhiri perang koalisi. Kemudian di Indonesia juga banyak terjadi perperangan, di antaranya ada Perang Patri dan Perang Diponegoro. Nah, pada masa kepemimpinan Van der Capellen ini, ia mengambil kebijakan jalan tengah, yaitu kebijakan yang menggabungkan gaya kebijakan konservatif dari Belanda dan gaya kebijakan liberal dari Inggris.
di mana pada masa ini pajak sewa tanah masih berlaku, kemudian rakyat tetap mendapat kebebasan untuk menanam tanaman yang mereka inginkan, tetapi di sini masih diatur oleh pemerintahan Hindia Belanda secara ketat untuk mendapat keuntungan yang sangat besar. Nah, kemudian barulah pada tahun 1830 Indonesia dipimpin oleh Jenderal Gubernur Van den Bosch. Kemudian ia mempunyai ide untuk mempercepat pemulihan negeri Belanda, maka Van den Bosch membuat sebuah kebijakan, yaitu kebijakan kulturstelsel atau tanam paksa, di mana pribumi disuruh untuk menanam tanaman tertentu yang sangat laku di pasaran dunia, yaitu ada kopi, teh, tembakau, tebu, dan nila. Nah, pribumi disuruh untuk menanam tanaman ini dengan cara kerja rodi. Nah, adapun ketentuan dari tanam paksa ini adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, penduduk harus menyediakan sebagian dari tanah miliknya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kemudian, waktu pengerjaan tanam paksa tidak boleh melebihi dari panen padi atau sekitar 6 bulan. Kemudian, tanah yang diberikan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak. Hasil tanam paksa wajib diberi kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila hasil melebihi target panen, maka lebihnya bisa diambil untuk rakyat. Kemudian yang kelima, kegagalan panen bukan akibat dari kelalaian pekerja, akan ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian yang terakhir, penduduk yang bukan petani harus bekerja di kebun milik pemerintah atau di pabrik. Nah, meskipun tanam paksa ini sudah diatur pelaksanaannya, tetapi pada praktiknya masih banyak penyelewengan yang terjadi. Misalnya seperti tanah yang ditanami masih harus tetap dibayarkan pajaknya. Kemudian kegagalan panen masih ditanggung oleh pribumi, tidak ditanggung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian lebih panen yang didapatkan oleh pribumi tetap diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, tidak dikembalikan kepada pribumi tersebut. Kemudian karena adanya kultur prosenten, yaitu bonus yang diberikan kepada pegawai pribumi yang bekerja di pemerintahan Hindia Belanda apabila daerah yang diaturnya untuk melakukan tanam paksa dapat memberikan hasil panen yang berlimpah. Maka dari sana rakyat disuruh untuk menanam lebih banyak lagi agar pemerintah yang bekerja di bawah Belanda ini mendapat keuntungan yang lebih atau mendapat kultur prosenten yang banyak. Nah, kemudian pada tahun 1834 keuntungan dari tanam paksa ini ternyata sangat banyak, sehingga berhasil menutupi hutang-hutang Belanda dan Belanda menjadi negara yang makmur pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1870 akibat dari adanya tanam paksa ini, bangsa Belanda merasakan keuntungan yang sangat besar. Maka lahirlah kaum-kaum liberal yang merasa iba terhadap penderitaan pribumi pada saat itu. Mereka menyuarakan keadilan bagi pribumi dari tanam paksa. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Agraria. Dari Undang-Undang Agraria itulah menandai berakhirnya masa tanam paksa di Indonesia. Nah, bagaimana? Sudah tahu tentang pemerintahan bangsa Barat di Indonesia? Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas tentang Undang-Undang Agraria dan politik etis ya.